keterbatasan akal. Ini cerita, Ghazali kan suka menarasikan bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan. Bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan dari Allah yang Maha Tahu. Panca indera terbatas. Kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah kok begitu. Nah, itu panca indera. Bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik, itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau ladunia tidak. Kenapa? Karena ladunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. Ad-dunya wa ma fiha wal akhirah wa ma fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali, mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Tadhkiratul Auliya, itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca, apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini, itu lebih gampang lagi kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positivistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Arisalah Laduniyah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, jadi orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia, berarti Allah menginginkan dia kebaikan. Dengan pengetahuan itu Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal mustafad, atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang dikehendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsir. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah menghendaki kamu tidak perlu capek-capek ngaji, langsung dapat. Masuk dalam jiwamu tentang hikmah ini. Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal syaratnya, mayyasha, yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamunya sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayyasha. Dan orang yang dapat hikmah ini faqad utiya khairon katsira, pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan berpikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini kecuali ulul albab, orang yang peka kolbunya, orang yang jernih kolbunya, itu ulul albab. Maka ini Al-Quran. Jadi kalian cari sendiri jalan biar
Kita diridhoi oleh Allah, Allah menginginkan kita.